Para hadirin, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih hukum orang yang sudah meninggal namun semasa hidupnya dia pernah sekali tidak sholat atau sama sekali tidak sholat. Apakah ketika dia sudah meninggal harus mengqodoi, ahli waris dan anak-anaknya harus mengqodoi sholatnya atau bagaimana? Nah, sekarang saya bawakan kitab I'anatul Talibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibn Abdillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nahdah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Itu semua karena kudrah dan iradahnya Allah dan juga nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan itu semua wajib kita syukuri. Nah, para hadirin, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih hukum orang yang sudah meninggal namun semasa hidupnya dia pernah sekali tidak sholat atau sama sekali tidak sholat. Apakah ketika dia sudah meninggal harus mengqodoi, ahli waris dan anak-anaknya harus mengqodoi sholatnya atau bagaimana? Nah, sekarang saya bawakan kitab I'anatul Talibin, juga masih halaman juz 2, halaman 244. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun man mata wa alaihi salatun fala qada'a wa la fidyatah. Jadi orang yang sudah meninggal dan dia masih memiliki ketanggungan sholat atau memiliki hutang qada sholat, maka dia tidak wajib qada dan juga tidak wajib fidyah. Nah, ini menurut pendapat yang pertama. Jadi ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama adalah ketika orang sudah mati maka dia tidak wajib lagi mengqadai sholat-sholat yang selama hidupnya dia tinggalkan, dan juga tidak wajib fidyah. Ini menurut pendapat yang pertama. Wa fi qaulin kajam'in mujtahidina annaha tuqdu anhu li khabaril Bukhari wa ghairihi wa min thamma ikhtarahu jam'un min a'immatina wa fa'ala bihi Subki an ba'di aqaribihi wa naqala Ibnu Burhan anil qadim annahu yalzamul wali in khalafa tirkatan ay yusalli anhu ka shaumi wa fi wajhin alaihi katsiruna min ashabina ila akhirih. Nah, pendapat yang kedua ini adalah pendapat dari golongan para mujtahid yang berpendapat bahwa orang yang sudah meninggal itu wajib diqodoi sholatnya apabila dia semasa hidupnya pernah sekali atau beberapa kali tidak melakukan sholat. Nah, pendapat ini yang dipilih oleh sebagian golongan dari ulama-ulama Imam Syafi'i. Nah, dan juga salah satu yang melakukannya terhadap keluarga dan kerabatnya yakni Imam Subki. Jadi Imam Subki ketika kerabatnya meninggal dan kebetulan kerabatnya ini pernah semasa hidupnya meninggalkan sholat, yakni masih memiliki tanggungan qada sholat, maka Imam Subki mengqadai sholatnya, mengqadai sholat si mayit tadi. Nah, ini yang dilakukan oleh Imam Subki an ba'di aqaribi, kepada sebagian kerabatnya. Nah, bahkan menurut Ibnu Burhan yang mengutip dari qaul qadimnya Imam Syafi'i bahwa apabila si mayit tadi meninggalkan harta peninggalannya atau tirkatul mayitnya masih ada, maka bagi walinya atau bagi ahli warisnya, bagi yang menguasai harta tersebut, harta tersebut harus digunakan untuk mengqadai hutang-hutang ibadahnya, seperti hutang sholat, qada sholat dan qada puasa. In khalafa tirkatan ay yusalli anhu kasawmi. Nah, jadi ini pendapat yang kedua. Jadi boleh untuk mengqadhakan sholatnya. Bahkan menurut Imam Ibnu Burhan itu kalau masih ada tirkah wajib harus diqadhakan, baik sholat ataupun puasanya. Nah, pendapat yang ketiga, wa fi wajhin alaihi katsiruna min ashabina annahu yut'imu an kulli sholatin muddan. Nah, jadi
menurut pendapat yang ketiga ini, bahwa ketika orang mati tersebut meninggalkan hutang sholat, artinya meninggalkan sholat semasa hidupnya, maka ketika dia sudah meninggal, ahli warisnya wajib bahkan boleh tirkatnya wajib digunakan untuk memfidyahi sholat yang ditinggalkan, sama seperti puasa, yakni setiap kali satu sholat satu mud, likulli sholatin muddun. Jadi kalau meninggalkan satu sholat maka satu mud, dua sholat dua mud. Nah, jadi itu ada 3 pendapat. Yang pertama, tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Pendapat yang kedua, boleh diqadha'i saja. Yang ketiga, ini difidyahi saja. Maka kalau menurut hemat saya, ya kalau memang tidak memberatkan ya qadha'i saja, karena kita mengikuti Imam Subki. Namun apabila tidak mengqadha'i ya tidak apa-apa juga, tidak masalah, karena memang ketika orang yang sudah meninggal tidak wajib mengqadha' sholat dan puasanya, tidak wajib mengqadha' sholat dan membayar fidyahi sholatnya. Nah, itu menurut kaul yang pertama. Jadi ada 3 kaul, silahkan dipilih sendiri, dan ini semuanya bisa diamalkan, tergantung kita ingin memilih kaul yang mana. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.